Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang ke-10 ya. Kita bahas terkait dengan Dynamic Games of Complete Information. Ini menarik, kenapa? Karena ini paling hampir mendekati realita ya. Hampir mendekati realita. Di mana perang strategi antar aktor ya, bisa antar perusahaan, bisa antar negara, itu notabene memang hampir mendekati sempurna informasi yang ada. Nanti kita bahas seperti apa Dynamic Games of Complete Information ini. Nah, kalau kita runut berdasarkan nama permainannya, di sini dikatakan Dynamics Game of Complete Information. Berarti ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen Dynamic Games atau permainan sifatnya dinamis, dan ada komponen Complete Information. Ini informasinya komplit atau masing-masing aktor, masing-masing pelaku mengetahui informasi yang ada. Ya, oke. Nah, apa itu Dynamic Games? Ini dikatakan bahwa game Dynamic Games itu adalah game theoretic situation where there can be a sequence of move and where players may move more than once. Jadi dikatakan adalah situasi teoritis dari permainan di mana di sana dapat atau memiliki sequence of move. Jadi pergerakan yang sifatnya sequence ya, yang bergantian ya. And where player may move more than once. Jadi situasinya juga ini pemain mungkin ya bisa bergerak, bisa memilih strategi lebih dari satu. Ya. Jadi ini sifatnya adalah dia sequence of move ya, pergerakannya sequential, artinya dia bisa memilih di antara dua-duanya ya, dan bisa kembali lagi ke pilihan yang terbaik ya. Nanti ini yang pertama, dan yang kedua, dynamic games di sini dikatakan juga bisa jadi pemain itu bisa bergerak atau memilih strategi lebih dari satu. Oke, berikutnya ada yang mendefinisikan bahwa dynamic games itu merupakan models of the interaction between different agents who are controlling a dynamical system. Jadi ada yang mengatakan bahwa dynamic game itu merupakan model dari interaksi ya antara berbagai agen atau berbagai pelaku ya yang mengontrol sistem yang sifatnya dinamis ya. Jadi ini bisa memungkinkan hubungan sequential, artinya adalah hubungan timbal balik, aksi reaksi ya. Contohnya adalah armed conflict. Ini konflik yang perang lah ya, kita katakan perang, konflik antar negara ya, menimbulkan peperangan. Ini akan sifatnya adalah sequential. Jika ditembak dengan rudal, maka akan membalas dengan rudal. Atau apakah pilihannya membalas dengan pesawat tempur. Nah, ini pilihannya itu ya. Sebenarnya kalau armed conflict banyak sekali ya, bisa antar perang jarak jauh, perang udara, perang lewat langsung ya, misalnya dengan kapal perang di laut atau dengan perang darat. Ini pilihannya banyak. Dan satu sama lain ini ketika dibalas dengan apa, maka akan membalas dengan apa. Ini disebut dengan sequential ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada economic competition. Contohnya adalah advertising wars, misalnya perang iklan. Misalnya produknya sebenarnya jenisnya sama antara perusahaan A sama perusahaan B, maka mereka akan perang iklan. Contohnya misalnya iklannya apakah dimasukkan di prime time apa tidak ya, perang iklan. Jadi misalnya kita sebut merek saja ya, Indomie dengan mie sedap misalnya. Mereka akan melakukan strategi
iklan yang notabene akan menguntungkan bagi mereka. Kalau misalnya Indomie itu menaruh iklannya di prime time, nanti mie sedap biasanya akan mengikuti. Ya, nanti pilihannya prime time di mana, TV A, TV B ya. Sehingga ketika prime time-nya TV A sudah dikuasai oleh perusahaan Indofoods misalnya, maka perusahaan Wings Food mie sedap itu akan memilih prime time yang di mana lagi ya. Itu advertising war. Jadi saling lirik, saling lihat. Berikutnya ada parlor games. Ini kayak main catur ya. Kita bergerak, maka musuh akan bergerak. Nah, kita akan mereaksi pergerakan musuh seperti apa. Ini dynamic games ya. Sama permainan kartu juga Bright juga hampir sama. Tapi saya ini nggak menguasai ini. Tapi kalau catur saya tahu betul. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan dynamic games. Ditambah dengan complete information. Complete information di sini itu apa? Ini dikatakan bahwa seluruh previous move, ya, pergerakan sebelumnya are observed, telah dilihat, telah diobservasi, sudah diketahui betul. Before the next move is chosen. Jadi sebelum pilihan strategi itu kita tentukan. Ya. Jadi kita sudah bergerak A direspon dengan pergerakan A juga oleh aktor yang lain. Maka kita sudah observasi itu. Ini lebih baik kita merubah strategi apa tidak. Kalau itu merugikan kita, akan kita rubah strategi. Kita pilih pilihan yang mana. Gitu ya. Berikutnya, complete information juga dikatakan a player, nah seorang pemain ini, seorang aktor atau seorang agent knows who, nah ini mengetahui siapa, sengaja ini saya besarkan, has moved what. Jadi mengetahui siapa dan telah melakukan strategi apa. Ya, before she make a decision. Jadi sebelum pemain itu membuat keputusan. Ini she ya, kata ganti dari player. Saya nggak paham secara struktural bahasa Inggris. Oke, tapi secara sederhana seorang pemain itu mengetahui siapa dan bergerak apa, siapa dan mengambil strategi apa. Ya, sebelum pemain tersebut membuat keputusan. Ini complete information-nya adalah di sini. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya bagaimana kita mendefinisikan atau menggambarkan, ya, menjelaskan dynamic games itu. Nah, ini dikatakan bahwa kita bisa menjelaskan dynamic games itu dengan extensive form dari dynamic games itu. Nah, spesifikasinya apa saja extensive form itu? Yang pertama, terdapat identitas dan number of players. Nah, jadi player 1, player 2 ya. Jumlahnya ada berapa? Ini spesifikasi pertama yang diperlukan. Berikutnya, when each player can make a move. Ya. Nah, ini kapan masing-masing pemain itu dapat membuat pergerakan atau pilihan strategi. Komponen yang ketiga adalah the choices or options available on each move. Jadi pilihan-pilihan atau opsi-opsi ini tersedia untuk masing-masing pergerakan. Berikutnya, the information available when making a move. Jadi informasinya juga tersedia untuk ketika kita melakukan pergerakan atau memilih strategi. Ya. Berikutnya, the pie of overall possible outcomes of the game. Jadi the payoff-nya ya, ini menawarkan possible outcome beberapa ya, hampir semua atau semua kemungkinan outcomes dari masing-masing permainan. Nah, ini ya, extensive form ini baru syarat-syaratnya. Nanti kita bisa gambarkan dengan, nah ini kita bisa gambarkan extensive formnya itu dengan game tree ya. Kalau kita biasanya kita sebutnya dengan kurva mohon atau kurva ranting lah ya. Nah, ini yang salah satu cara untuk menggambarkan extensive form dari dynamic games. Ya, nanti selain extensive form, nanti solusinya bagaimana Pak? Solusinya menggunakan
Nash equilibrium, tapi Nash equilibrium yang berbeda. Nah, ini komponen dari game tree-nya ada apa saja ya. Nanti kita enak lihat dari gambar ya. Yang pertama ada decision node ya, ada titik decision, ada keputusan. Kira-kira apa? Nah, branch-nya itu, cabangnya itu merupakan action available, strategi atau tindakan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah terminal nodes, ini adalah payoff ya, adalah payoff. Jadi ini hasilnya di terminal nodes. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, ini contohnya seperti ini dari pohon permainan. Di sini ada player 1, di sini adalah branch-nya ya. Ini branch-nya merupakan strategi yang tersedia. Decision node-nya apa? Nanti apakah up, apakah pakai down? Ya, ini kebijakannya adalah kebijakan up atau down. Player 2 juga sama, up apakah down? Ya. Nah, ini decision nodes-nya. Jadi ada branch-nya, pilihan ini branch-nya adalah strategi, terus kita punya decision node-nya yang mana. Nah, berikutnya adalah payoff di sini. Ini payoff-nya. Ini sebagai contoh. Jadi kalau player 1 menentukan pilihan strategi up, ya misalnya ini ya, kita logika menaikkan biaya iklan misalnya. Player 2 punya pilihan apakah menaikkan atau menurunkan biaya iklan. Kalau player 1 itu dia up, maka keuntungannya antara 2, kalau tidak 5 ya 1. Bergantung player 2-nya. Nah, karena player 2 dalam dynamic game itu tahu ya, player 1 akan strateginya up, maka dia melihat kalau dia juga menentukan strategi up akan mendapatkan 2. Kalau dia menentukan strategi down, maka dia akan tidak dapat apa-apa. Maka pilihannya apa? Pilihannya ketika player 1 menentukan strategi up, maka player 2 juga akan menentukan strategi up. Gitu ya. Nah, seandainya player 1 itu merupakan belum tahu ya, ini adalah initial decision, dia menentukan strateginya adalah down, ya, menurunkan biaya iklan misalnya ya, maka player 2 bisa merespon kebijakannya apakah up, apakah down. Nah, kalau player 2 mengetahui player 1 itu akan menentukan kebijakan yang adalah down, maka mana yang paling dipilih? Dipilih sini kalau player 1 ya, ketika kebijakan dan down kemungkinannya adalah mendapatkan 4 atau 6 payoff-nya. Nah, player 2 kalau dia merespon dengan kebijakan up, dia akan mendapatkan 4. Kalau dengan merespon kebijakannya dengan down, dia akan dapat 0. Maka baik itu up maupun down, bagi player 2 kebijakan yang paling memungkinkan adalah kebijakan up ini ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan player satunya juga kebijakannya adalah down. Kenapa? Ya harapannya tadi. Harapannya keuntungannya jauh lebih banyak. Gitu ya. Nah, tapi mana yang paling yang paling atau menunjukkan equilibrium, ya, kita nanti bahas di slide berikutnya. Berdasarkan contoh tadi, berikutnya adalah kita akan mencari bagaimana keseimbangannya. Bagaimana strategi yang optimal baik itu bagi pemain 1 atau player 1 maupun pemain 2 atau player 2. Ya. Nah, ini saya gambarkan lagi di sini. Ya. Tadi contohnya. Nah, ini kita sebut langkah yang pertama adalah solving the previous schemes. Langkah pertama menentukan keseimbangannya, kita selesaikan previous scheme-nya. Nah, nanti terlihat apa itu previous scheme. Seperti yang saya jelaskan di sini, ini diuraikan lagi ya. Seandainya player 1 memilih up ya, atau down, maka player 2 akan merespon. Nah, seandainya player 1 menentukan up, maka player 2 punya strategi up and down. Ya, opsinya itu. Nah, kalau player 1 menentukan kebijakan atau strategi down, maka player juga sama, up and down juga. Nah, hasilnya bagaimana? Kita lihat. Seandainya player 1 menentukan up,
maka possible decision dari player 2 itu ada dua. Dia ada up atau down. Nah, kita lihat payoff-nya. Maka jika player 1 menentukan up dan player 2 menentukan up kebijakannya, maka payoff-nya player 1 akan mendapatkan 5, player 2 akan mendapatkan 2. Seandainya player 1 up, player 2 adalah down, maka player 1 akan mendapatkan 1, player 2 akan mendapatkan 0. Nah, karena sifatnya adalah sequential, dynamic, maka player 1 bergerak terlebih dahulu. Maka player 2 akan merespon mana yang paling menguntungkan antara up sama down. Kalau up dia dapat 2, kalau down player 2 dapat 0. Maka bagi player 2 kebijakan atau strategi yang dipilih adalah up jika player satunya juga adalah up. Nah, berikutnya, kalau seandainya player 1 yang menentukan kebijakan down atau strategi down, maka player 2 punya pilihan juga up atau down. Kalau player 1 down, player 2 up, maka player 1 mendapatkan 4 payoff-nya, player 2 akan mendapatkan 4 juga. Nah, kalau player 1 down, player 2 adalah down, maka player 1 akan mendapatkan 6 dan player 2 akan mendapatkan 0. Nah, berikutnya muncul pertanyaan, bagaimana sih yang yang permainan akhir dari permainan yang diharapkan oleh pemain 1, dan bagaimana sih akhir permainan diinginkan oleh pemain 2. Berikutnya pertanyaan ketiga adalah how is the game likely to turn out and why. Jadi bagaimanakah game ini akan selesai, akan berakhir, dan kenapa. Nah, 3 pertanyaan tadi kita coba runut ya. Kita coba runut dari sini biar kita mengetahui mana yang permainan atau akhir dari permainannya, keseimbangannya akan seperti apa. Nah, di sini kita runut satu persatu. If you are player 1, which strategy do you play and why? Nah, kira-kira kalau kita player 1 mana yang kita pilih? Kalau seandainya up ini kemungkinan kita dapat 5 dan 1. Oke. Kalau misalnya down kita dapat 4 dan 6. Tetapi kita ada ketakutan. Ya. Seperti apa sih ya yang akan dilakukan oleh player 2. Ini kita asumsikan player 1 ini adalah initial movement. Jadi dia bergerak pertama kali. Kalau misalnya dia menentukan down dan player A menentukan up, maka dapatnya 4 dan 4. Sedangkan kalau kita player 1 menentukan up, player 2 menentukan up, dapat 5 dan 2. Ya. Kalau player 2 down, sama-sama rugi. Ini nggak mungkin diambil. Ya. Kalau player 2 juga mengetahui kalau misalnya player 1 down, nggak mungkin dia akan menekan down. Sehingga dua pilihan, player 1 up, player 2 up, dapat keuntungan 5 dan 2. Player 1 down, player 2 up, dapat keuntungan 4 dan 4. Kita sebagai pemain 1 akan memilih keuntungan paling besar, yaitu 5. Ya, 5. Kenapa? Karena ini yang paling besar. Oke. Daripada kita dapat 4, gitu ya. Nah, berikutnya, if you player 2, how might you induce player 1 to play down so that you can get the payoff 4 instead of 2. Ya. Tapi harapannya, kita kalau sebagai pemain kedua tadi seperti saya jelaskan tadi, harapannya adalah player 1 itu menentukan kebijakan down. Agar apa? Agar kita dapat keuntungan 4 daripada 2. Ya. Kalau kebijakan player 2 yang dipilih mesti up ya. Karena kalau dia down, 0 semua hasilnya. Maka ketika up dan up, keuntungan antara 2 dan 4, sehingga kesimpulannya nanti player 2 mengharapkan player 1 itu menentukan strategi down. Ya. Walaupun threaten to play down if player 1 plays up. Ya. Jadi mengharapkan sih permainan 1, tapi tadi player 1 sudah melihat, maka lebih menguntungkan adalah up. Nah, is such a trick credible? Maka trik mana atau tindakan mana yang kredibel? Atau kalau dikatakan apakah trik tadi kredibel? Dikatakan tidak. Kenapa? Karena player 1 plays up.
you maximize your payoff by playing up. Ya, jadi player 1 itu ya mesti milih up karena keuntungan antara 5 dan 4. Ya. Maka player 2 ya mau tidak mau harus up juga kebijakannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana tadi kita menyelesaikan masalah tadi. Ya, maka kita runut nih. Ini dikatakan let us define subgame. Jadi tentukan subgame-nya. Jadi tadi kan gambarnya bercabang-cabang ya. Kita tentukan subgame-nya. To be smaller game embedded in the complete game. Ini yang merupakan bagian, jadi game yang lebih kecil, yang bagian dari complete game-nya tadi. In other words, starting from some point in the original game. Ini dengan kata lain, kita mulai dari beberapa poin dari original gamenya. Subgame includes all subsequent choices that must be made if player actually reach that point in the game. Ya, jadi kita buat subgame-nya. Ini tadi ini subgame untuk player satunya up, ini subgame untuk player satunya down. Ya. This will allow us to test whether conjectural sub-strategies within a game are sequentially rational. Ini akan memberikan kita ya, akan mengizinkan kita untuk menguji ya, memberikan kesempatan kita untuk menguji apakah conjectural sub-strategies ini antara game dikatakan rasional secara sequential. In our original game ya, there are three sub-games. The original game complete and the games that begin at the player's second decision nodes. Jadi kita sebenarnya punya 3 sub games ya, 3 sub game. Tapi kita coba cek nih kan seperti apa. Nah ini ketika player satunya up, sini player 2 bisa punya dua kemungkinan up dan down. Player 2 ketika player 1 menentukan kebijakan down, maka player 2 juga sama punya strategi untuk kebijakan up and down. Nah, ketika player 1 itu adalah up, player 2 adalah up, maka payoff-nya 5 dan 2. 5 untuk pemain 1, 2 untuk pemain 2. Ketika player 1 kebijakannya up, player 2 kebijakannya adalah down, maka keuntungannya adalah 1 dan 0. Maka yang paling menguntungkan ya ketika kebijakan pemain 1 adalah up, itu adalah kebijakannya adalah ini, payoff-nya adalah 5 dan 2. Ini paling menguntungkan. Ini keseimbangannya di sini. Sehingga ketika player 1 up, player 2 up, maka payoff-nya 5 dan 2. Kita bandingkan seandainya player satunya adalah down. Nah, tadi sudah dijelaskan juga kalau player satunya strateginya down, maka player 2-nya bisa up dengan down. Tapi kalau player 2 down, dia tidak dapat apa-apa. Maka strategi yang paling menguntungkan adalah ini. Ya, up, player 2 adalah up. Player satunya down, player 2 up. Nah, kita lihat mana yang paling menguntungkan bagi player 1. Yang paling menguntungkan adalah jika dia menentukan kebijakannya adalah up. Sehingga dia dapat 5 dibandingkan dapat 4. Ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan subgame perfectness equilibrium. Tadi di atas tadi adalah subgame perfectness equilibrium. Ini apa subgame perfectness equilibrium atau SPNE ya singkatannya. Ini dikatakan if the strategies are necessary in every subgame. Ya. Jadi kita tentukan tadi dipecah menjadi subgame dan terjadi Nash equilibrium di masing-masing subgame-nya. Nah, berikutnya how do we determine the subgame perfectness equilibrium to a dynamic game? Nah, the approach is simple. Nah, ini we look ahead and listen backward. Ya, kita lihat ahead ke depan and listen backward, dan alasan di belakangnya. Ya, jadi kita lihat di depan payoff akan seperti apa dan alasan di belakangnya bagaimana. In other words, we use a backward induction. Backward induction ya. Oke. Ini jadi sebenarnya subgame perfectness equilibrium itu mudah. Ya.
kita menggunakan pendekatan will ahead, kita lihat ke depannya seperti apa, reason backwardnya apa. Tadi kalau kita lihat tadi payoff-nya bagaimana, reason backwardnya apa, reason backwardnya adalah tindakan dari player 1 seperti apa, kita observasi ya. Nah, ini yang disebut dengan backward induction ya. Oke. Nah, backward induction ini involve of identifying the smallest possible subgames. Jadi mengidentifikasi the smallest possible subgames. Jadi kemungkinan dari subgames yang lebih kecil. And determine dan menentukan what the optimal choices. Mana pilihan yang paling optimal are for the player involved. Jadi untuk yang diambil oleh pemain-pemain. Then we replace this subgame with the implied payoff. Kemudian kita ganti masing-masing subgames tadi ya dengan implied payoff-nya, payoff yang tercipta, and solve the next highest level of subgames. Dan kita selesaikan the next highest subgames level of subgames. Nah, this process is continued. Ini selalu berlanjut until the next move for every possible subgames have been found. Ya, ini dilakukan terus-menerus. Tadi sudah dirunutkan. Kalau player 1 up, maka player 2 seperti apa baiknya. Kalau player 1-nya down, maka player 2 strateginya sepertinya apa. Nah, kita lihat payoff-nya. Ini will ahead. Berikutnya kita lihat reason backward-nya. Reason backward-nya di belakangnya adalah kita strategi pemain 1 apa yang mereka lakukan, sehingga kita harus bergerak seperti apa. Ya, ini yang disebut dengan subgame perfectness equilibrium. Nah, ini tadi ya saya ulangi lagi. Maka manakah subgames subgame perfectness equilibriumnya? Maka kalau kita lihat berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka keseimbangannya terjadi player 1 adalah strategi optimalnya di up, player 2 juga di up, dengan keseimbangan payoff-nya adalah 5 dan 2. Ya, 5 dan 2. Jadi strateginya up and up. Ya. Ini sesuai dengan uraian yang tadi saya sampaikan. Ya. Ini saya warnain kuning-kuning biar terlihat jelas ya. Kita sudah bagi berdasarkan subgame-nya. Nah, kita temukan Nash equilibrium adalah di 5 dan 2 subgame pertama, dan 4 dan 4. Ya. Tapi kita lihat player 1, karena sifatnya adalah sequential, akan memilih mana keuntungannya 5 atau 4. Yang paling besar adalah 5. Maka mau tidak mau, player 2 dengan strategi up, dia akan mendapatkan 2. Kalau ditanya harapannya, player 2 seperti apa? Player 2 harapannya player 1 down kebijakannya atau strateginya. Tapi kan ini bukan berdasarkan equilibriumnya ada 5 dan 2, 4 dan 4. Oke, kalau down sebenarnya player 2 akan mendapatkan 4. Ya. Apapun itu. Ya. Tapi yang terjadi keseimbangannya tadi player 1 adalah up, player 2 adalah up. Kalau ditanya bagaimana caranya tadi? Subgames tadi ya. Subgame berikutnya equilibriumnya di mana, sequential berikutnya itu adalah kita bandingkan player 1 akan memilih mana. Ini seandainya playersnya ada 2. Nah, berikutnya bagaimana kalau playersnya ada 3 ya, bagaimana kalau playersnya ada 3. Nah, ini silahkan kalian latihan ya. Latihan ini tentukan solusi strategi terbaik bagi pemain 1, pemain 2, dan pemain 3, mana yang paling baik. Caranya adalah dibuat subgames ya. Oke, ini jadi kalau ini adalah up, pemain 2 adalah up, dia dapat 2, 1, 2. Ini harusnya ada pemain 3 di sini ya. Nanti silakan gambar sendiri. Sehingga nanti payoff-nya 2 untuk player 1, 1 untuk player 2, dan 2 untuk player 3. Jadi ini kita tentukan payoff-nya. Payoff-nya subgame-nya. Nanti cari Nash equilibriumnya dan mana yang paling optimal ya.
untuk player 1, player 2, dan player 3. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau tidak bisa kuliah langsung. Itu saja. Selamat belajar, semoga kita sehat senantiasa, sehat selalu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.